Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Fallahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Cahaya Ilahi rahimani wa rahimakumullah, sahabat TV-mu yang berbahagia. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita di dalam menjalani bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, menginspirasi lahirnya kebaikan-kebaikan, baik yang datang dari diri kita ataupun dari orang-orang yang kita cintai yang ada di sekitar kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu lagi pelajaran penting di dalam bulan Ramadan, terkhusus dengan ibadah puasa, yaitu adalah belajar sabar. Menjadi seorang penyabar tidak mudah, tetapi predikat orang yang sabar ini diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala yang unlimited. Kita ambil salah satu ayat di dalam Al-Qur'an di surat Az-Zumar ayat 10. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Nah, ini yang akan kita highlight. Para pemirsa, bighairi hisab oleh para mufassir ditafsirkan dengan sangat banyak sekali. Di antaranya adalah satu, bighairi hisab di luar perhitungan manusia. Bighairi hisab di luar hitung-hitungan kewajaran. Bighairi hisab tidak bisa ditakar dengan ukuran apapun. Bighairi hisab tidak bisa diprediksi. Bighairi hisab tidak bisa diketahui. Artinya, balasan orang-orang yang bersabar itu hanya Allah saja yang menyediakan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi orang yang bersabar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas dimensi sabar itu apa. Jika selama ini orang yang bersabar itu diidentikan dengan orang-orang yang defensif. Dia ditimpa musibah, hidupnya susah, kemudian dalam kondisi yang tidak menyenangkan, itu baru bersabar. Sesungguhnya dimensi sabar lebih luas dari itu. Ada dimensi-dimensi yang akan kita bahas, bahwa sabar itu adalah progresif dan bukan defensif. Para pemirsa Cahaya Ilahi, yang pertama mari kita bahas kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan reward dan memberikan apresiasi bighairi hisab. Orang sabar itu yang pertama adalah sabar berada di dalam ketaatan. Sabar berada di dalam ketaatan tidak mudah, karena seseorang dituntut untuk konsisten. Sederhananya, misalnya, kita diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Maka di antara bentuk kesabaran kita adalah konsisten melaksanakan dan mendirikan sholat. Karena redaksinya di dalam Al-Quran itu seringnya disebut aqimus shalah. Dan pelakunya disebut dengan wal muqiminas shalah. Orang-orang yang mukim itu orang yang nyaman dalam sholatnya. Jadi bukan orang yang musafir. Jadi mendirikan di sini bahasanya mukim itu juga bahasa lainnya adalah orang yang nyaman, orang yang tinggal. Jadi dia tidak musafir. Jadi dia berada nyaman di dalam sholat sehingga tenang. Dan karena itu konsekuensi dari seseorang yang menjalankan sholat itu dia sabar. Makanya di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau kita punya masalah, punya keinginan, punya apapun, ista'inu bis sabri wassalah. Jadi kita kalau ingin membiasakan diri kita itu ringan, yaitu dengan dua, sabar dan sholat. Kenapa sabar itu digandengkan dengan sholat? Karena dalam sholat itu adalah pembelajaran sabar yang Allah Subhanahu wa taala ingin supaya kita menitinya dengan natural. Nah, berada di dalam ketaatan itu juga contoh lainnya, diantaranya seperti bulan puasa. Kita di bulan puasa, pada pembahasan-pembahasan sebelumnya sudah kita bincangkan bagaimana puasa melatih kita menahan, tetapi puasa juga melatih kita konsisten, melatih kita disiplin, melatih kita tetap berada di dalam ketaatan. Sekalipun, nah ini tantangan berikutnya, sehingga akan kita bahas, kesabaran jenis yang kedua adalah kesabaran dalam meninggalkan apa yang dibenci, apa yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bisa konsisten dengan dua hal ini juga, nanti akan melahirkan kesabaran berikutnya. Nah, bagaimana kejelasannya kalau kita sabar meninggalkan maksiat? Contohnya, orang-orang di sekitar saya korupsi kok. Berarti
Yang disebut pribadi yang bersabar adalah dia tidak korupsi. Orang-orang di sekitar saya pendusta, pembohong, penjilat, oh, saya mencoba untuk tidak melakukan itu. Orang-orang di sekitar saya mengambil hak-hak orang lain, berarti saya mencoba untuk konsisten ke sana. Nah, orang-orang di sekitar saya melakukan maksiat, dan itu biasanya nanti kaidahnya akan menjadi normal. Karena kaidah yang pernah kita bahas ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, itu kaidah kesabaran. Ada kaidah yang terkait dengan kemungkaran, al-munkaru idza kathura shara ma'rufan. Kemungkaran kalau merajalela, dia berubah menjadi ma'ruf. Bukan jadi baik, tapi susah diingkari. Semua orang buka aurat, maka yang nutup aurat jadi ingkar. Semua orang makan haram, yang halal jadi ingkar. Semua orang tidak disiplin, yang disiplin jadi mungkar. Nah, maka ketahanan seseorang di dalam meninggalkan kemungkaran dan kemaksiatan itu adalah bentuk dari kesabaran. Nah, para pemirsa Cahaya Ilahi yang berbahagia, dengan puasa dan ibadah lainnya, kita belajar dari dua sisi yang penting ini. Orang yang taat berarti secara otomatis dia adalah orang yang menjauhi maksiat. Dan ini nanti dalam jangka panjangnya, kalau kita mempelajari fikih amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada dikotomi. Oh, lebih mudah amar ma'ruf kok daripada nahi mungkar. Oh tidak, tentu amar ma'ruf dan nahi mungkar itu dalam bahasa psikologi adalah pendekatannya promotif dan preventif. Promotif adalah mempromot yang baik, preventif adalah mencegah yang buruk. Ketika dua hal ini dijalankan secara seimbang, maka terjadinya kejahatan atau keburukan yang ketiga itu berpeluang sangat kecil sekali untuk terjadi. Maka dari itu, ada dimensi kesabaran yang lainnya, sahabat TV-mu yang berbahagia, tapi jangan kemana-mana, sementara kita jeda dengan yang berikut ini. Sahabat TV-mu, para pemirsa Cahaya Ilahi, rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengenal dua dimensi sabar, ketaatan dan meninggalkan maksiat, yang ketiga adalah sabar di dalam meraih cita-cita. Setiap kita memiliki cita-cita atau keinginan, tentu keinginan yang baik, dan di dalam meraihnya juga dituntut untuk berbuat sabar. Karena begini, cita-cita itu tidak pernah mati. Suatu ketika, cita-cita itu akan bangkit di masa kita sudah tua dan disebut dengan penyesalan. Coba kita pernah nggak mendengar orang tua kita, aduh seandainya saya bisa balik lagi jadi SMA. Berarti ada sesuatu yang miss. Dia akan hidup. Seseorang yang punya keinginan, dia akan hidup. Dan kita diminta untuk bersabar. Bersabar itu artinya memiliki survival mentality. Kita punya ketahanan di dalam untuk meneguhkan cita-cita kita. Sesungguhnya cita-cita kita itu apa? Cita-cita kita ingin masuk surga, bertahan dengan itu. Tapi itu abstrak. Masuk surga itu ada stepnya. Maka perlu misalnya, cita-cita saya apa? Jadi guru, berarti ada stepnya. Kun aliman au muta'alliman. Jadilah guru yang mengajarkan. Prosesnya dengan apa? Muta'alliman, belajar. Au mustami'an, sebelumnya mendengar. Ya, au muhibban, atau menjadi orang yang mencintai ilmu. Wala takun khamisan. Demikian kata Abu Darda, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi, proses meniti cita-cita itulah disebut dengan kesabaran. Tidak ada sesuatu yang instan. Dalam hidup ini, kalau sesuatu yang instan, banyak buktinya. Tempo hari dikenal belum lama. Setelah ini, sahabat TV-mu tentu mendengar bagaimana ada cryptocurrency yang betul-betul terkenal ya di seluruh dunia. Tetapi kemudian apa? Karena sesuatu yang instan itu ada sesuatu di baliknya. Ada sesuatu yang tertutup. Maka kalau kita ingin berproses, maka bersabarlah meniti karir tersebut. Masing-masing memiliki waktu, masing-masing memiliki nasib, masing-masing memiliki jalan yang berbeda-beda. Yang keempat, setelah kita mempelajari ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, meniti cita-cita, yang keempat, baru ini disebut dengan mentalitas kesabaran dalam menghadapi kondisi yang tidak diinginkan. Manusia ada di antara satu dari empat hal. Jadi gini, apa yang diinginkan terjadi, alhamdulillah. Apa yang diinginkan tidak terjadi, dia sedih. Apa yang tidak diinginkan tidak terjadi, plong dia. Mengkhawatirkan sesuatu yang buruk nggak terjadi, plong. Ada satu lagi yang tidak diinginkan terjadi.
Nah, ini ada dua kita yang membuat kondisi kita tidak ideal, yang diinginkan tidak terjadi, dan yang tidak diinginkan terjadi. Itulah yang membutuhkan kesabaran. Seseorang menginginkan misalnya lulus tahun ini, ternyata nggak lulus. Nah, berarti ada proses dia beradaptasi. Seseorang mau menikah, dia mengincar gadis yang akan dia nikahi, ternyata sudah didahului orang lain. Nah, berarti dia perlu kesabaran. Atau sesuatu yang dia tidak inginkan terjadi. Nah, dia ingin buru-buru, mudah-mudahan nggak macet. Oh, ternyata macet, perlu kesabaran. Dia mengkhawatirkan lewat jalan yang sulit, takut ada kecelakaan misalnya, ternyata terjadi kecelakaan, perlu kesabaran. Kemudian keluarganya sakit parah, ya, secara medis sulit untuk disembuhkan, kekhawatiran kalau kehilangan, ternyata betul yang dikhawatirkan terjadi. Nah, ini perlu kesabaran, dan itu yang disebut oleh Rasulullah SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu pada saat yang pertama terjadi. Karena ini muncul ketika ada seorang perempuan di zaman Rasulullah SAW menangis meraung-raung. Ketika Rasulullah SAW datang itu dibentak. Dan kemudian perempuan itu diingatkan, kamu tahu nggak tadi yang kamu bentak itu siapa? Itu adalah Rasulullah SAW. Dan kemudian beliau meminta maaf, dan Rasulullah menyabdakan kesabaran itu adalah pada saat pertama kali respon kita terhadap sebuah musibah. Nah, maka ketika kita mendapatkan musibah atau hal-hal yang tidak kita inginkan, kita perlu sabar. Dan kesabaran itu tadi balasan Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Maka di dalam meniti kesabaran yang keempat ini perlu juga kita memiliki strategi. Jadi yang pertama, kalau kita punya keinginan tidak terjadi, barangkali bukan tidak terjadi, belum saatnya terjadi. Berarti kita harus konsisten lagi di dalam meniti step-stepnya. Kalau seandainya yang terjadi kedua, yang kita khawatirkan atau yang tidak kita inginkan terjadi, berarti kita menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima itu berarti kita qanaah dengan takdir. Dan orang yang menerima qanaah dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih mudah move on. Karena kita sudah pasrahkan. Manusia ada di antara dua, rasa takut dan rasa sedih. Sedih terhadap masa lalu, takut terhadap masa depan. Dan orang-orang yang bersabar bisa berinteraksi dengan dua hal yang menghantui semua orang. Dua hal yang menjebak semua orang jika dia tidak bisa berinteraksi dengan ini. Itulah sangat wajar Allah membalas orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Orang yang bersabar sebagaimana puasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang bersabar juga balasannya tidak definitif. Sangat banyak sekali. Inilah 4 segmen perlu kesabaran. Ada satu lagi segmen kesabaran yang tidak kalah pentingnya, yaitu sabar membersamai komunitas. Sabar dengan orang-orang terbaik yang ada di sekitar kita, yang Allah karuniakan kepada kita. Sabar dengan hal-hal baik yang sudah Allah kelilingkan di sekitar kita. Penjelasannya bagaimana? Ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah bersabar. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Bersabarlah bersama orang-orang. Nah, ini dia. Rasulullah disuruh bersabar padahal udah sabar. Bersama orang-orang yang menginginkan menyembah Tuhannya, berdoa kepada Tuhannya, khusyuk kepada Tuhannya di pagi dan petang hari. Dan siapakah para sahabat yang diminta Rasulullah SAW untuk bersabar bersamai kita? Apa makna kesabaran bersama orang-orang baik yang ada di sekitar kita? Tentunya penjelasan ini kita akan diskusikan setelah jeda yang berikut ini. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita dijadikan orang yang bersabar. Rasulullah SAW diperintahkan untuk bersabar. Wasbir nafsaka. Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang ada di sekitarmu. Subhanallah. Apakah ini berarti sahabat-sahabat itu tidak baik? Oh, bukan itu maksudnya. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Itu maknanya adalah bahwa kita ini harus bersyukur. Sabar itu maknanya juga bersyukur, dibersamai oleh orang-orang baik di sekitar kita. Dan mereka itu manusia, bukan malaikat.
Jadi yang namanya sahabat itu orang baik, betul, tapi tidak selalu sesuai dengan apa yang diinginkan dan apa yang pas dengan Rasulullah SAW. Contoh, ketika pada perang Uhud, Rasulullah SAW itu ingin tetap di Madinah. Tapi para sahabat, terutama yang muda, itu menginginkan keluar kota Madinah. Dan itu konsekuensinya besar. Karena itulah ketika beliau sudah memakai baju perang, sahabat-sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, udahlah kita nggak jadi perang, kita nggak jadi keluar kota, kita di Madinah aja. Rasulullah justru mengatakan, oh seorang Nabi kalau sudah memakai baju perang, dan dia sudah konsekuen dengan sudah komitmen akan menjalankan apa yang tadi sudah dimusyawarahkan, siap berangkat. Lalu kemudian di tengah perjalanan juga tergerus 300 orang itu, 200-300 orang tertipu dengan orang-orang munafik sehingga menarik diri dari kafilah Rasulullah SAW dan berarti bersabar. Dan kemudian apa yang terjadi pada perang Uhud itu banyak sekali korbannya, di antaranya adalah pamanda beliau, sahabat Hamzah radhiyallahu anhu. Nah, ini justru Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selain memaafkan mereka, beristighfar untuk mereka. Dan ini kita lihat di dalam surat Ali Imran ya. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min haulik. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, ya, beristighfarlah untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan musyawarah kembali dengan mereka. Jadi tidak di blacklist. Dan karena itulah sahabat TVmu, para pemirsa Cahaya Ilahi, kita kadang punya orang-orang terdekat kita, keluarga kita, orang-orang yang membersamai kita. Sabarlah dengan mereka. Mereka punya kekurangan, betul, kita juga punya kekurangan. Mereka punya hal-hal yang membuat kita tidak suka. Nah, mereka pun ada hal-hal yang membuat mereka nggak suka terhadap diri kita. Karena itulah perlu kita berdamai dengan kondisi itu. Karena mereka bukan robot, bukan mesin, bukan orang-orang yang tidak punya perasaan. Orang-orang seperti itu perlu kita apresiasi, ucapkan terima kasih. Bersama mereka perlu kita minta maaf. Bersama mereka kita perlu manusiakan siapapun mereka. Kalaupun mereka adalah staf-staf kita, kalau kita adalah atasan mereka, manusiakan. Kalau mereka adalah bos-bos kita, kita juga jangan menggunjing keburukan-keburukan mereka saja. Kalau mereka adalah sahabat kita, kita hangout bersama mereka, kita jalan-jalan sama mereka, terimalah mereka apa adanya. Apalagi kalau itu adalah family kita. Dan ini biasanya yang cukup rentan adalah suami dan istri. Dengan seiringnya waktu, justru kesabaran itu memudar, dan kemudian mereka tidak bersabar bersama ikatan cinta yang sudah Allah berikan kepada mereka. Sahabat TVmu, para pemirsa Cahaya Ilahi yang berbahagia, makna kesabaran yang keempat ini penting. Kenapa? Karena dengan kebersamaan itu kita bisa melawan banyak hal yang terutama adalah musuh yang tidak terlihat. Di antara musuh yang tidak terlihat yang menyebabkan kita tidak bersabar adalah setan. Dan setan, kita pernah mendapatkan pendidikan tentang setan, itu tidak terupgrade. Pada waktu kecil, kita mendapatkan pendidikan tentang setan itu menyeramkan. Setan itu tidak, tidak ramah. Setan itu membuat kita takut. Tapi kemudian, kalau kita lihat sejarahnya, justru setan itu nyaman loh. Berarti harus di-upgrade. Setan itu menakutkan ketika kecil. Kalau seseorang dewasa harus di-upgrade bahwa setan itu sangat nyaman. Kalau seandainya setan itu menakutkan, maka Nabi Adam tidak pernah terjerumus. Nabi Adam tidak pernah melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat ketika Nabi Adam dilarang untuk mendekati sebuah pohon, tapi kemudian justru Nabi Adam bukan hanya mendekat, tapi mencicipi buahnya yang oleh iblis disebut dengan syajaratul khuldi la yabla, yaitu buah khuldi. Apa artinya buah khuldi? Buah keabadian. Karena dia bilang sama Adam, Adam, kamu nggak boleh makan itu, karena kalau kamu makan itu kamu bakal kekal. Malaikat nggak pengen itu. Ya udahlah, makan aja supaya kamu kekal di sini di surga. Nah, saya hanya menasihati saja. Nah, itulah cara setan menggoda manusia. Setan yang berbentuk tidak terlihat itu menggoda kita. Karena itulah kita perlu membersamai komunitas yang baik, bersabar bersama mereka, karena akan mudah. Dan dijelaskan di dalam surat Al-A'raf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la taranahum. Setan-setan yang berbentuk jin itu tidak
tidak terlihat, sedangkan mereka melihat. Melawan mereka dibutuhkan komitmen, tawakal kepada Allah, dan yang kedua adalah membersamai komunitas yang ada di sekitar kita. Bahwa betul orang-orang di sekitar kita punya kesalahan, punya dosa, punya masa lalu, hal-hal kadang menjengkelkan, tetapi mereka adalah orang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu yang berbahagia, sehingga lengkaplah ada beberapa hal dimensi kesabaran kita. Kita bisa ulang. Yang pertama adalah dimensi ketaatan, kedua meninggalkan maksiat, ketiga meniti cita-cita, yang keempat di dalam menghadapi musibah atau hal yang tidak inginkan, dan di antara sekian yang paling penting yang keempat adalah membersamai komunitas. Sebelum kita berpisah, ini adalah takeaway lesson yang kita bawa pulang, bahwa selain 5 dimensi kesabaran tadi, ada hal penting yang akan kita bawa pulang, yaitu biwairi hisab. Jadi kalau kita ingin mendapatkan reward dari Allah yang limitless, yang tidak ada batasnya, jadilah orang bersabar. Orang bersabar itu adalah orang yang sabarnya progresif. Dia tidak defensif. Sabarnya progresif. Kayak kita naik tangga 20, kita akan berhenti kalau sudah sampai di tangga yang ke-20. Sampai di tangga ke-5, kita ngos-ngosan, istirahat sejenak. Bukan berarti kita turun, kita naik ke atas. Tangga ke-10, terus. Demikian juga ketika kita mendapatkan musibah atau hal-hal yang kurang nyaman, kita juga bersabar. Dan saatnya kita nanti mengakhiri bulan Ramadan, kita meminta diberikan kesabaran yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mempertahankan kualitas takwa dan kebaikan kita yang telah dibina selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan sedikit ini memberikan motivasi dan inspirasi kesabaran buat kita, dan tentunya sahabat TV-mu, para pemirsa Cahaya Ilahi, menjadi orang-orang sabar yang progresif. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan serta keterbatasan dari saya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.